Beni kabur. Harman, silakan. Silakan. Kak Beni. Baik, Pak Ketua, pimpinan yang saya banggakan dan Jampidum, Jampitsus, Pak Kajati DKI dan pejabat-pejabat utama di lingkungan Kejaksaan Agung dan Bapak Ibu anggota Komisi 3. Saya datang pagi tapi saya tadi tanda tangan kemudian. Dan saya lihat Pak Arteria Dahlan lebih dulu dari saya. Tapi mungkin supaya jangan ada kesan Pak Arteria Dahlan terus yang lebih dulu, kesempatan ini dikasih ke saya. Saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada pimpinan Komisi 3, terutama Pak Ketua Komisi 3, yang telah memungkinkan rapat seperti ini kita hidupkan kembali setelah sekian lama hilang. Saya ingin mendalami dan pada kesempatan ini ingin menanyakan beberapa hal yang sifatnya lebih teknis. Sebab masalah keadilan hanya bisa dirasakan apabila masalah hukum pada level teknis benar-benar dilaksanakan dengan baik. Mengenai PNBP, harus kita beri apresiasi yang tinggi kepada Kejaksaan Agung, Pak Jaksa Agung yang telah bekerja dengan maksimal dalam meningkatkan, mencapai PNBP yang ditargetkan. Hanya saya usul Pak Ketua, pimpinan, kita belum bisa menilai apakah ini cukup atau tidak. Apakah ini sudah maksimal atau belum? Secara gamblang, kalau saya pantau, mestinya yang harus dicapai oleh Kejaksaan Agung ini jauh lebih banyak dari yang tadi disampaikan. Tahun 2021 saja baru mencapai 700 miliar dari target 200-an, memang melampaui. Tetapi apabila kita memantau, sebetulnya Kejaksaan Agung bisa mungkin 20 kali lipat yang ditargetkan kalau kita kerja benar. Tapi saya tidak mau berasumsi, dan supaya lebih objektif saya mengusulkan supaya dilakukan audit. Kita audit secara objektif
sumber-sumber PNBP yang tadi disampaikan oleh Pak Jampitsus. Sebab sekali lagi, dugaan saya sebetulnya jauh lebih banyak, jauh lebih besar, triliunan. Saya masih ingat tahun 2017, ketika saya masih duduk di pimpinan Komisi 3, pada saat itu saja hitungan kita itu 20-an triliun. Kenapa kok tiba-tiba diamputasi sehingga sampai sekian ratus miliar? Oleh sebab itu Pak Ketua, untuk PNBP khusus yang ini harus ada penyelidikan lebih lanjut, harus ada audit lebih lanjut mengenai item-item yang tadi disebutkan oleh Pak Jampitsus. Saya ingin dibukakan forum khusus tentang ini. Saya secara pribadi melakukan semacam penyelidikan independen terhadap soal ini. Dan dokumen yang saya miliki, saya yakin cukup meyakinkan untuk kita bisa mengatakan bahwa PNBP yang diperoleh Kejaksaan Agung tahun 2021 jauh di bawah. Dengan target 200 atau 400 miliar, menurut saya itu bukan target yang disepakati bersama oleh pihak Kejaksaan Agung dan Komisi 3. Kecuali kalau pimpinan pada saat itu membuat kesepakatan tersendiri, saya tidak tahu. Karena kita kan tidak pernah bahas ini secara terbuka. Bagaimana Pak? Lanjut Pak Beni. Tidak, kita tidak menyinggung. Ini kan untuk negara Pak Arteria Dahlan. Tapi kalau Bapak bilang stop, ya saya stop. Nyinyir aja nih arteria ini. Nyinyir aja. Di arteria. Nyinyir. Jadi ini ya, tapi ya tergantung kita juga apakah kita mau serius atau tidak soal ini. Tadi kan laporan 2021 360 target ya, target 360. Saya ingin tanya, ini target Pak Jampitsus, ini target ini yang menetapkan, yang menentukan siapa? Ya kan itu kan pertanyaan. Saya rasa tidak ada maksud lain Pak ini. Bukan yang menentukan target ini siapa. Dan makanya kan tadi saya mohon kalau bisa kita rapat ini untuk hal yang teknis begini, mungkin kita close rapatnya supaya kita lebih terbuka. Tidak ada maksud lain saya Pak Ketua, pimpinan, karena inilah maksud kita. Jadi pertanyaan saya itu siapa yang menetapkan 362 ini? Kemudian ditetapkan, dilaporkan melampaui target realisasi 714. Kan kita tidak tahu ini betul atau enggak. Nah, maka saya mohon untuk dilakukan audit terhadap ini. Ini untuk PNBP yang sumbernya dari aset-aset negara yang dilelang di Kejaksaan Agung itu ya. Saya rasa ini
Pak Jampisus, Pak Jampidum satu kesatuan begitu. Ya. Apakah yang di Jampisus atau di Jampidum berlaku hal yang sama. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Jampitsus ya, mengenai penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Saya rasa ini penting bagi kita, pentingnya terutama dalam kaitan dengan agenda kita ke depan untuk menyusun strategi baru pemberantasan korupsi. Pengalaman kasus-kasus yang ditangani oleh Jampisus, Kejaksaan Agung, tentu sangat bermanfaat untuk kita dalam merekomendasikan kebijakan baru. Tetapi ada sejumlah kasus yang sampai saat ini menjadi pertanyaan publik, yang menurut saya belum ada penjelasan tuntas dari pihak Kejaksaan Agung mengenai kasus-kasus yang tadi menjadi pertanyaan publik ini. Yang pertama adalah masyarakat ingin tahu bagaimana kelanjutan kasus ekspor impor yang dulu pernah ditangani itu. Ini apa soalnya sebetulnya di situ? Sehingga kemudian ada kesan tebang pilih macam-macam lah di situ. Tapi kan publik ingin tahu apa sebetulnya case ini. Untuk kita kemudian tadi saya katakan menyusun kebijakan baru seperti apa ke depannya untuk tidak mengulangi kasus-kasus yang sama. Persis seperti yang disampaikan oleh Pak Jampisus tadi. Tugas kita bukan semata-mata menangkap, memproses, tapi juga adalah untuk mencegah, tentu dalam kaitan dengan itu, dari kasus-kasus yang ditangani, kita menyusun kebijakan-kebijakan baru, supaya ke depan pemberantasan korupsi lebih optimal. Kemudian ada juga dulu Pak, saya masih ingat dulu di sini juga kasus Krakatau Steel yang kemudian jadi itu macam-macam orang nanya gitu ya. Saya rasa pihak kejaksaan perlu tanya kasus itu seperti apa penanganannya. Ini kasus yang menjadi pertanyaan publik. Kemudian juga ada juga menjadi pertanyaan publik mengenai kebijakan yang ada kaitannya dengan sektor ekonomi dan perbankan. Sempat diributkan di media sosial mengenai kasus kredit macet di bank-bank pemerintah. Kalau saya tidak salah dulu, saya mungkin lupa atau saya tidak ikuti perkembangan. Seingat saya dulu ada putusan Mahkamah Agung, bahkan kebijakan Kejaksaan Agung, ada kasusnya juga, bahwa kredit macet itu tidak bisa begitu saja diterapkan pasal-pasal tindak pidana korupsi. Apabila kredit macet itu akibat mungkin ekonomi atau salah ini, ya, sepanjang aset-aset jaminannya cukup untuk dilelang, dijual, guna menutup hutang debitur di bank pemerintah. Pak Beni, kami ingatkan tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit ya. Nah, tetapi kasus semacam ini nampaknya sudah menjadi pola, Pak. Pola untuk hostile takeover. Jadi ada pihak ketiga yang menggunakan instrumen legal ini untuk mengambil aset-aset debitur tadi
dengan tentu kong kali kong dengan pihak aparat penegak hukum. Nah, ini butuh panduan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir tadi soal restoratif justice. Terima kasih Pak Jaksa Agung sudah membuka rumah restoratif justice. Kita apresiasi tinggi, Pak. Cuman kami mohon kalau bisa ada hukum acaranya lah, SOP-nya, bagaimana restoratif justice ini bisa dipakai, digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau bermasalah hukum itu. Pak Ketua, itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas laporan penyampaian yang dikemukakan oleh Pak Jampitsus dan Jampidum. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Beni, terima kasih.